Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah streaming CKI Mahanaim. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Meskipun saat ini wabah masih melanda di negeri kita, namun kita tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan tetap ada dalam setiap hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita menyembah Dia. Kita minta perlindungan Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa menjadi pertolongan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Engkau masih mengizinkan kami untuk kami dapat beribadah. Meskipun melalui streaming Tuhan. Namun kami tetap percaya. Hati kami, roh kami. Kami satukan setiap hati kami untuk kami menyembah di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu. Kami membawa korban syukur kami. Kami membawa pujian kami. Kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya katakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Musim akan selalu kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Mari kita menyembah Dia. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terhapus tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Haleluya. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Kami tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Kau yang melindungi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pemeliharaan-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan. Tuhan pelihara karena kasih. Mari kita menyembah di hadirat Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu
menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, lebih lagi menyembah Dia. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia yang memelihara kita, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita menyembah di hadirat Tuhan, haleluya. Terima kasih. Oh, haleluya. Mazmur 91 berkata, orang yang duduk dalam lingkungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh Engkau yang akan melepaskan aku dari jerat dan penyakit sampar yang busuk, dan Engkau akan melindungi setiapku dari bahaya Tuhan. Penyakit sampar, segala virus apapun tidak mendekat melalui setiap kami Tuhan, karena kami tahu perlindungan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Selamat Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Bersyukur Engkaulah perlindunganku, Engkaulah keselamatanku Tuhan. Ku berharap hanya kepadamu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Rabayara lamadara lamayara shikara lamadara labayara. Ramadara labayara labayara labayara. Mari kita menyembah Dia di dalam hadirat Tuhan. Oh, haleluya. Oh, terima kasih.
percaya. Oh, terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami yakin pemeliharaan Tuhan. Kami mau memuji-Mu seumur hidup kami Tuhan. Kami mau menjamu, kami mau menyembah-Mu Tuhan selama kami hidup Tuhan. Mari berkata bersama-sama. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, kami menyembah di dalam hadirat-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama-sama katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu. Ini penyembahan setiap kami Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Oh, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, hanya Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Amin. Ada sukacita yang besar di dalam rumah Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita bersukacita sebab Tuhan begitu baik dan mengasihi setiap kita. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian di sangka kala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian. Katakan Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus menebus, Tuhan dan Rajaku. Mari bersama-sama jemaat katakan, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, pujian di sangka kala. Setiap tarian kami Tuhan hanya bagimu Tuhan, dengan senang hati naikkan. Mari kita bersyukur sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Saya minta jemaat Tuhan menyanyikan pujian bersama-sama, katakan sebab Tuhan baik. Amin, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, katakan Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bersukacita sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan bersama-sama, sebab Tuhan baik. Tuhan begitu baik dan mengasihi setiap kita. Anugerahnya kekal selamanya. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Sungguh Engkau baik dan mengasihi setiap kami Tuhan. Allah yang besar, pencipta langit dan bumi.
Engkau yang berfirman atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyiapkan setiap hati kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Aku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kami punya Allah yang besar. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan selalu menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Aku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, katakan ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin. Kepada hamba-Nya kami persilakan. Salam, pemirsa Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada. Ini masih dalam suasana
minggu-minggu kebangkitan, atau Paskah, karena waktu Kristus bangkit masih ada 40 hari dia harus ada di dunia ini untuk membuktikan kepada para murid, pada orang-orang bahwa dia memang bangkit sebelum naik ke surga. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan kebangkitan Yesus memberi teladan hidup dalam kebenaran. Saya akan membaca dari teks Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Allah. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dan dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Karena hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan beroleh." Lalu mereka menebarkan jalannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Amin. Nah, pemirsa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang menjadikan Yesus sebagai juru selamat. Tidaklah itu salah. Tetapi tidak kalah pentingnya menjadikan Yesus teladan dalam capaian hidup yang berkualitas. Karena itu merupakan kehendak Tuhan. Nah, sekarang seperti apa kebangkitan Yesus memberikan teladan hidup dalam kebenaran? Yang pertama, bisa memahami keterbatasan orang lain. Yang perlu dicatat, ada istilah pepatah, mengukur baju orang lain dengan baju atau ukuran dirinya sendiri. Nah, tentu bukan itu yang dimaksudkan. Tapi bagaimana kita bisa memahami bahwa kita sedang bergaul berhadapan dengan orang-orang yang memiliki keterbatasan, termasuk juga diri kita. Nah, dalam ayat 5 ada kalimat yang mengatakan begini, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Ada 5 istilah untuk anak dalam bahasa Yunani. Yang pertama, paidia, itu bentuk jamak, bentuk tunggalnya adalah paidion. Kata paidia itu untuk anak kecil. Lalu yang kedua, nepios, ini bayi atau anak usia dini. Yang ketiga, teknon, itu anak yang secara biologis memiliki gen keturunan dari orang tua. Dan istilah berikutnya adalah huioi. Itu kalau digunakan untuk Yesus, huios. Huios tutiu, the son of God. Nah, huioi ini anak yang sah. Nah, karena anak yang sah, karena ada anak yang tidak sah. Yang tidak ada ikatan secara hukum, yaitu menggunakan istilah notos. Nah, dalam teks yang kita baca, Yesus menggunakan paidia. Nah, padahal yang sedang dipanggil anak-anak ini bukanlah anak kecil secara fisik. Petrus, Yohanes, Yakobus, murid-murid ini sudah kategori dewasa. Tapi Yesus menggunakan, "Hei anak-anak,
Karena kalau kita membaca teks yang kita baca secara lengkap, maka tindakan para murid ini sebenarnya memang pas kalau Yesus itu menggunakan istilah anak-anak. Mereka dipanggil, pada waktu pertama Yesus memanggil, ikutlah aku akan jadikan kamu penjala orang. Dan mereka 3,5 tahun bersama Yesus. Dan tentu mereka punya cita-cita, punya konsep-konsep di dalam mengikuti Yesus. Pada saat Yesus ditangkap dan disalibkan, maka apa yang dia inginkan itu tidak menjadi kenyataan. Dan mereka kembali dalam pekerjaan semula. Dan semua pun yang lain mengikuti Petrus. Yang berikutnya pada saat mereka melihat Tuhan, Petrus itu dikatakan bahwa mereka menceburkan diri ke air dan berenang. Kira-kira jaraknya 100 meter antara perahu dan Yesus berdiri itu. Padahal murid-murid yang lain itu mengayuh perahu. Dan kalau kita lihat catatannya, Petrus berenang dengan perahu datang kepada Yesus itu hampir bersamaan. Saya kira ini bukan tindakan yang rasional. Tapi itulah kadangkala seperti anak-anak itu melakukan sesuatu itu tanpa harus dipikirkan lebih dulu. Mudah bereaksi. Maka Yesus mengatakan menggunakan istilah kayak anak-anak. Nah pemirsa Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita dituntut sebagai orang percaya. Terminologi yang digunakan pada saat orang percaya adalah lahir baru. Tuntutannya adalah dari lahir baru ini ada proses dalam tingkat pertumbuhan. Maka Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 3, kamu itu masih manusia duniawi, masih anak-anak, belum bisa makan makanan yang keras, maunya minum susu. Artinya di situ tidak menunjukkan bahwa pertumbuhan iman dari lahir baru untuk meningkat menjadi terus meningkat pada target dewasa, sempurna, mempelai adalah merupakan kehendak Tuhan. Nah pemirsa Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Galatia 6 ayat 1 dikatakan begini, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu jangan terkena pencobaan. Nah pelanggaran yang digunakan dalam teks ini adalah paraptoma. Ini yang memiliki arti kesalahan dan juga bisa diartikan dosa. Nah di sini ayat ini tidak menekankan kondisi apapun saudara kita dalam bentuk kelemahan dalam berproses menuju kedewasaan tadi. Maka kita lebih dituntut untuk bisa mengerti kondisi teman kita tadi dengan segala keterbatasannya sehingga kita bukan justru menjatuhkan, tapi mendukung dia untuk bangkit, memotivasi untuk bersama-sama lebih untuk menjadi dewasa dalam iman. Nah kita sedang bersama-sama berproses untuk menjadi lebih baik. Apakah itu dalam karakter maupun dalam pemahaman kita, pengenalan kepada Tuhan. Jadi kita tidak bisa merasa paling suci, pengajaran kita adalah paling benar. Justru kalau memang kita dalam status yang demikian itu, harus dibuktikan bahwa kita memiliki rasa empati. Kita bisa mengerti untuk mendukung saudara kita yang juga sedang berproses menuju kepada yang lebih baik. Yang kedua, memiliki sikap murah hati. Dalam ayat 6 dikatakan begini, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Ayat 7 ada kalimat, tidak dapat menariknya lagi karena banyak ikan yang ditangkap. Nah teks ini dalam ayat-ayat sebelumnya mereka menjala ikan semalam-malaman tidak mendapatkan satu ekor pun. Kira-kira kalau itu terjadi dengan orang dewasa ini, mana yang lebih dulu? Dia menolong, memberikan solusi, atau kira-kira mana yang lebih dulu?
dengan kalimat begini, kamu gak diberkati pekerjaanmu. Karena kau meninggalkan panggilanmu, meninggalkan pelayananmu, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi kita lihat dalam peristiwa ini, Yesus menjumpai para murid yang disebut anak-anak tadi. Mereka tidak mendapatkan apa semalam-malaman. Padahal belum lama Petrus menyangkali Tuhan. Belum lama para murid itu meninggalkan Yesus sendirian. Tapi toh dalam peristiwa ini, Yesus memberikan solusi kepada mereka. Dari lauk pauk, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Dan Alkitab mencatat, mereka menarik hasil yang sangat besar. Kita melihat ini keteladanan yang diberikan oleh Yesus. Mereka berhadapan dengan para murid dan Yesus memberikan sikap murah hati. Walaupun beberapa waktu Yesus baru saja dikhianati. Karena Yesus pernah berkata dalam Lukas 6 ayat 28, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ini adalah kebenaran sikap hidup sebagai orang yang percaya. Dalam Galatia 6 ayat 10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Hanya saja memang hari-hari ini memprihatinkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, khususnya di media sosial. Ada orang yang begitu galak ya, dengan rekan seprofesinya dalam pelayanan, karena merasa orang itu menjadi ancaman untuk pekerjaan Tuhan yang besar ini. Dianggap sesat dengan khotbahnya dan seterusnya. Nah, kalau memang itu benar, Alkitab ini tadi yang kita baca mengatakan bahwa bagaimana kita dituntut yang rohani, yang merasa lebih baik untuk merangkul, menasihati mereka dengan lemah lembut. Hanya saja kadang-kala orang itu lebih galak dengan teman seiman, tapi tidak berani berbuat apa-apa dengan orang-orang yang menyerang iman Kristen. Padahal Alkitab tadi mengatakan, terutama kepada kawan-kawan kita seiman, kita harus menjadi lebih baik. Ya, kalau bersuara keras dengan rekan sepelayanan karena tidak benar, kita harus juga keras kepada orang-orang yang mencoba mengancam ajaran Kristen. Tidak hanya dalam arti mempertahankan ajaran Kristen. Seringkali kita memudahkan dengan cepat mengatakan sesat, nabi palsu. Sebenarnya ukurannya hanya soal teologi, aliran saja, atau dalam sudut pandang denominasi kita. Jadi marilah kita menghormati dan mengasihi mereka seperti Kristus murah hati. Ya, kita perlu mereka dorong, kita rangkul, dan kita berkati mereka. Dan dalam Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai 26, Priskila dan Aquila pada saat melihat Apolos, seorang pengkhotbah yang luar biasa dari Alexandria, dia tahu ajarannya belum benar. Priskila dan Aquila mengundang seorang orator yang hebat ini, pengkhotbah yang hebat ini, untuk duduk, makan di rumahnya dan berdialog dan bercakap. Ya, tentu itu hal yang tata krama yang bagus sekali. Ya, kita seringkali belum ngomong empat mata, bicara, belum tambayun, tapi kita sudah mengekspos demikian rupa dengan kata-kata yang kasar, yang tidak menunjukkan etika dalam tataran orang timur. Dan kiranya ke depannya hal itu mari kita bersama kita tinggalkan, kita memakai etika Kristen. Yang ketiga, merelakan diri untuk melayani. Ayat 13 dikatakan Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Jadi di sini kita melihat Yesus menerima para murid apa adanya. Sehingga Yesus mampu untuk melayani mereka. Bukan murid-murid yang melayani. Tapi Yesus mengambil roti dan memberikan kepada mereka. Dan Yesus tahu yang dilayani ini orang-orang seperti apa. Dan ke depannya akan bagaimana.
Tentu Yesus tahu bagaimana Petrus yang nanti setelah dia terangkat ke surga, dia akan berbuat munafik. Seperti yang dicatat dalam Galatia pasal 2 ayat 11-13. Di mana Petrus didamprat oleh Paulus karena kemunafikannya. Jadi di sini pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama melakukan pelayanan bersama-sama di tengah-tengah keterbatasan kita masing-masing, sehingga kita melakukan pelayanan berangkat dari dasar hati yang bagian kedua tadi, murah hati. Sehingga tidak ada istilah, kalau orang Jawa bilang jatukno. Ya, jatukno ngerti gitu, jatukno ini bentuk penyesalan yang sebenarnya dia tidak ngerti apa yang dilakukan itu. Tapi kalau mengerti apa yang kita lakukan itu untuk Tuhan, karena Tuhan dan kita mencontoh Tuhan, apapun yang kita lakukan kepada orang dan mungkin orang itu mengecewakan kita tidak perlu menyesal. Karena kita melakukan bukan untuk orang itu, tapi karena Tuhan. Karena Yesus memberikan roti kepada Petrus dan ikan. Dia tahu Petrus ini akan seperti apa. Waktu gereja pelayanan Kristus naik ke surga dipercayakan kepada para murid. Dia tahu para murid yang seperti apa. Tetapi toh itu tetap dipercayakan. Jadi mari kita bersama-sama melayani. Tidak perlu merasa mengkhawatirkan bahwa teman-teman kita ini menjadi ancaman yang akan meruntuhkan kekristenan dengan segala keterbatasannya. Karena Yesus Kristus yang bangkit itu tidak akan lepas kendali terhadap gerejanya. Kiranya di tengah-tengah kebangkitan Kristus ini, kita akan meneladani bagaimana sikap Tuhan untuk hidup sebagai orang yang percaya. Karena kita tidak saja diselamatkan, tapi ada tanggung jawab untuk meneladani hidup seperti Yesus. Tuhan memberkati. Salam. Bapak Ibu pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun berada, setelah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan menikmati sakramen perjamuan kudus. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa yang baik, rahmat-Mu begitu besar. Kalau kami masih bisa hidup sampai hari ini oleh karena kami menerima kemurahan Tuhan. Agar melalui hidup ini senantiasa nama-Mu dipermuliakan. Kami mau nikmati sakramen perjamuan kudus bersama seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau menguduskan, menyucikan setiap kami. Sehingga kami dilayakkan untuk menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pemirsa dan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada banyak konsep mengenai sakramen perjamuan kudus. Tapi mari pada kesempatan ini kita akan mendasarkan pada firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 30 yang sebagiannya mengatakan demikian. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Mari kita akan bersama-sama mengangkat tubuh Tuhan tinggi-tinggi dari kepala kita. Kita akan mengucapkan bersama-sama dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib yang memberi kami keselamatan. Kami percaya oleh kuasa bilur Tuhan kami semua sudah disembuhkan. Segala kuasa, sakit penyakit, vonis dokter, dan kuasa kutuk dosa, kuasa penderitaan tidak berkuasa atas kami. Tubuh kami disempurnakan, dipulihkan, diciptakan kembali baru, segambar, serupa dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, yaitu tubuh Yesus Kristus yang ajaib. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu dipecah-pecahkan agar tubuh kami tetap utuh. Tubuh-Mu dipecah-pecahkan agar hidup nikah kami tetap utuh. Tubuh-Mu dipecah-pecahkan agar gereja-Mu menjadi gereja yang
yang kudus, gereja dalam penyatuan tubuh Kristus secara universal. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi di kepala kita. Kita ucapkan bersama-sama dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah perjanjian baru. Darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib. Dengan maksud pertama, memberikan pengampunan atas setiap salah dan dosa kami. Mulai saat ini kami percaya kami sudah disucikan dan dikuduskan. Kami percaya roh dalam kami lebih besar dari segala roh yang di dunia ini. Kedua, menjadikan aku sebagai jemaat yang dibangun dalam kekudusan, memberitakan Injil dan menjadi sempurna. Ketika kami dipulihkan Tuhan, mata kami suci, kudus, dapat memandang kemuliaan Tuhan. Telinga kami peka, dapat mendengar suara panggilan surga. Mulut lidah kami penuh kuasa. Apa yang kami ikat di bumi, terikat di surga. Tangan kami diberkati. Setiap yang kami kerjakan, dimampukan Tuhan. Berhasil. Kaki kami diurapi, kemanapun melangkah. Tanah bumi yang kami injak, diberkati Tuhan. Punya rumah di bumi, dan kami bukan turun, tapi naik. Kami mengimani oleh kuasa darah Yesus, kami sudah dipulihkan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur kepadanya. Kita berterima kasih buat berkat-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Engkau melawat kami umat-Mu, melawat jamaah setiap kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih, rahmat dan anugerah-Mu, buat firman-Mu, buat tubuh dan darah-Mu yang berkuasa. Kami percaya Tuhan, tubuh dan darah-Mu tidak saja mengampuni dosa kami, tapi juga memberkati kami, menyembuhkan sakit penyakit kami. Dan kami berdoa buat setiap pemirsa jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dimanapun bagian yang sakit Tuhan, kuasa-Mu mampu menyentuh dan menjamah mereka. Dan saat ini aku berdoa di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan, ditahirkan. Dan terima kesembuhan dengan iman, agar dengan kesehatan itu Engkau semakin efektif menjadi alat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu, buat kesembuhan yang Kau anugerahkan. Kami berdoa buat bangsa Indonesia ini, bangsa yang besar ini Engkau mencintai. Engkau mengasihi bangsa ini Tuhan, karena Engkau akan lewatkan dari segala mara bahaya celaka, dari segala virus yang berkembang. Engkau yang mengendalikan bangsa ini. Berkati bangsa ini, ampuni bangsa ini. Memberkati Bapak Presiden dengan jajaran menteri, dengan petinggi negara, hikmat-Mu menyertai mereka. Dan juga Tuhan, pemerintahan baik tingkat gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT dan RW. Engkau berkati mereka, sehingga semuanya dengan tertib akan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan, khususnya situasi dewasa ini. Tuhan memberkati. Terima kasih, memberkati setiap kami, dan kami mengucap syukur. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu pemirsa dimanapun berada, angkat tanganmu dengan iman. Dan sekarang terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, damai sejahtera, berkat jasmani rohani dari Allah Roh Kudus turun atas engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.